Oke kawan-kawan semua, kita bahaskan soal Tio yang belum terselesaikan. Ada beberapa soal terkait hitung cepat di sini. Yang pertama tentang bentuk akar. Kita lihat nih, ada bentuk akar yang berkelanjutan. Akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Kecenderungannya adalah bilangan yang ada di sini, yaitu 6, contoh dari soal itu, dia punya faktor. Faktornya itu bisa macam-macam kan, tergantung angkanya. Jadi kalau 6 itu kan ada 1 kali 6, bisa juga 2 kali 3. Nah, triknya adalah teman-teman ambil bilangan yang kakak beradik, yaitu yang 2 dan 3, kan kakak beradik itu, selisihnya 1 maksudnya. Nah, ketika bentuknya di situ adalah penjumlahan, karena ini plus nih, ditambah gitu ya. Teman-teman ambil yang bilangan tingginya, yaitu 3. Jawabannya adalah 3, gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, itu cara cepatnya. Cara penjabarannya adalah sebenarnya dia pakai pemisalan nih. Jadi kita misalkan dulu bahwa nilai dari akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 dan seterusnya itu kita misalkan dengan suatu nilai tertentu. Katakanlah nilainya adalah kita anggap P. Dia sama dengan P. Ingat teman-teman, ini sama dengan P. Oke? Nah, nilainya sama dengan P. Karena dia adalah bentuk akar, kebalikannya akar atau mungkin lawannya akar ya, ini adalah dikuadratkan. Jadi teman-teman kuadratkan ini, jadi dikuadratkan. Dua-duanya kanan kiri harus berimbang. Ketika yang kiri kita kuadratkan, maka kita akan mendapatkan nilai 6 ditambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Berarti di sini ada akar 6, oke, sama dengan P kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini pun nilainya sama dengan siapa? Sama dengan P, gitu kan? Oke, artinya kita bisa tuliskan kembali bahwa ini 6 plus P sama dengan P kuadrat. Nah, kita ketemu bentuk persamaan kuadrat tuh. Artinya kita punya nilai 0 itu sama dengan P kuadrat min P min 6. Kita tuliskan dalam ruas kanan semua, atau kita imbangkan ruas kanan sama ruas kiri, kita kurangi dengan P dan dikurangi dengan 6, maka yang ruas kiri akan jadi 0 tuh. Nah, dari sini kita ketemu suatu persamaan kuadrat yang bisa kita faktorkan. P kalikan P, jadinya P kuadrat. Terus kita lihat faktor dari 6 adalah 6 sama 1 dan 2 dan 3, tapi yang kira-kira itu berjumlah negatif 1 kan gitu. Berarti adanya adalah 3 dan 2. Min 3 dan plus 2 kan gitu. Kenapa min 3 dan plus 2? Aman, ini min 3 sama plus 2, maka ketemunya min 1. Nah, sehingga dari sini kita punya nilai P sama dengan 3 atau P sama dengan negatif 2. Kita pilih, jawabannya adalah 3 positif. Gitu teman-teman. Itu cara panjangnya. Oke, bentuk akar berikutnya. Kita lihat di sana adalah akar pangkat 3 dari suatu nilai bentuknya perkalian yang berkelanjutan. Akar pangkat 3 64 kali akar pangkat 3 dari 64 dan seterusnya. Ini trik cepatnya teman-teman. Ambil aja 64, itu ada dua nilai yang bisa memperoleh 64 ketika dikuadratkan, yaitu 8 dan negatif 8. Ketika kuadratkan ketemunya adalah 64 sama-sama. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan pilihan jawabannya, positif atau negatif yang diminta. Nah, karena di situ disediakan yang positif, ya sudah ketemunya adalah 8. Sesimpel itu ketika ketemunya pangkat 3 ya, gitu. Kok bisa seperti itu? Ini penjabarannya. Seperti tadi ketika pangkat 2, teman-teman misalkan dulu nilai ini yang berkelanjutan itu menjadi suatu variabel tertentu. Pemisalan ya. Misalkan nilainya adalah P. Karena akar pangkat 3, berarti kemudian kita pangkatkan dengan 3. Kita pangkatkan 3. Kanan kiri, pangkatkan 3. Berarti yang sebelah kiri, akar yang paling luar itu hilang. Berarti tinggal 64, akar pangkat 3 dari 64, dikalikan akar pangkat 3 dari 64, dikalikan akar pangkat 3 dari 64 dan seterusnya, yang kanan P pangkat 3, karena kanan kiri dipangkatkan 3. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini itu juga P pangkat 1, nilainya sama dengan P, ya kan? Berarti ini 64 kalikan P sama dengan P pangkat 3. Bentuknya perkalian, kita lihat kanan kiri, berarti kita bisa sederhanakan yang kiri dibagi P, yang kanan juga dibagi P, maka pangkatnya tinggal 2. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ada P kuadrat, nilainya 24, maka ada dua nilai P, yaitu bisa 8 positif atau negatif 8. Kenapa seperti itu? Karena bilangannya dikuadratkan. Harus dibedakan ya. Kalau akar 64 itu hanya 8 saja. Tapi kalau P kuadrat sama dengan 64, maka P-nya itu bisa 8, bisa
negatif 8. Ada dua nilai, positif dan negatifnya. Oke, jawabannya adalah 8. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Masih dalam bentuk akar. Ada informasi 2P sama dengan akar dari 1,35. Maka nilai dari akar 13,5 berapa? Triknya gampang aja. Ini artinya teman-teman rubah aja nilai yang ada di dalam sana menjadi suatu nilai yang berkaitan dengan informasi. Informasinya kan 1,35. Tanpa merubah nilai, hanya merubah bentuk. Biar menjadi 13,5, maka kan teman-teman harus mengalihkan dengan 10 kan gitu. Artinya kan nilainya sama tuh. Oke. Nah, bentuk ini kan bisa kita keluarkan ya. Dari jadi 1,35 dalam akar dikalikan dengan akar 10. Kita pecahkan tuh karena perkalian bisa berlaku seperti itu. Jadi kalau ada akar A kali B, maka ketemunya adalah akar A dikalikan akar B. Nah, dari sini kita tinggal mensusi-susikan. Kita gantikan substitusi ya. Diganti ini nilainya sama dengan 2P. Ini ya tetap biarin aja akar 10. 2P akar 10. Jawabannya ada di pilihan B. Aman. Nah, kawan-kawan, soal berikutnya. Mencari nilai dari suatu akar pangkat 3. Nah, dari soal ini ada 300.763. Triknya gampang kalau mencari akar pangkat 3. 300.763, saya tuliskan lagi. Trik pertama adalah teman-teman menutup, abaikan dulu 3 digit terakhir. Karena akarnya pangkat 3 digit terakhir abaikan dulu. Jadi ini diabaikan dulu. Oke. Setelah diabaikan, digit yang tersisa atau angka yang tersisa itu teman-teman mencari suatu nilai kubik, bilangan kubik pangkat 3 yang mendekati dia. Nah, mendekati dia. Teman-teman tuh pahami dan kita hafal sudah, teman-teman sudah menghafalkan tuh bilangan-bilangan berpangkat 3. Jadi misalnya 1 pangkat 3 itu kan nilainya 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 20, 7, 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3, 5 kali 5, 25 kali 5, 120, 5, 6 pangkat 3, 36 kali 6, 216, kan gitu. 7 pangkat 3, jadi 7 kali 7, 49, 49 kali 3, 340, 38 pangkat 3, 64 kali 8, 512, 9 pangkat 3, 9 kali 9, 81, 81 kali 9 itu 81 kali 9, 72, 9, kan gitu. Nah, itu yang perlu dihafalkan. Nah, 300 tadi itu mendekati suatu nilai kubik pangkat 3, tapi di bawahnya. Harus di bawahnya, jangan di atasnya. Diambil di situ berarti ada 216, ya kan? Di bawahnya. Jadi teman-teman ambil yang ininya, 6-nya. Kita di sini 300-nya teman-teman sudah mendapat bilangan puluhannya yaitu 6. Tinggal langkah berikutnya adalah dari digit yang kita abaikan tadi ada 3 digit, kita cukup mengambil angka terakhirnya saja yaitu 3. 3 itu kita pangkatkan 3 kan gitu. 3 pangkat 3 tadi nilainya adalah 27 kan. Nah, dari 27 itu teman-teman cukup ngambil bilangan satuannya saja. 7 kita masukkan ke situ. Jadi nilai dari akar pangkat 3 300.763 itu adalah 67. Ada di pilihan jawaban E. Gitu.